Jadi kayak setiap tim tuh punya kesempatan sendiri untuk mengemas home game-nya dengan sebaik mungkin. Dan pasti kalau untuk awal mula kekhawatirannya adalah apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah, diceritakan bahwa memang ini membangun ini bukan dalam 1-2 tahun, ini jangka panjang. Karenanya planning itu menjadi penting. Ya, tahun pertama bagaimana memperkuat tim, memperkuat pemain supaya bisa menjadi daya tarik fans yang cukup besar. Kemudian mengelola kerjasama antara klub dengan pemerintah daerah, karena membawa nama kota itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ketika planning itu ada, kekhawatiran itu bisa diminimize. Ya, tadi diinformasikan dari 7 tahun terakhir bagaimana dari seluruh klub peserta Liga Bilik, ya, total 24 itu semakin kecil klub-klub yang rugi. Nah, itu kan yang pengen kita tuju. Jadi bukan hanya liganya saja, tapi klubnya juga sehat. Jadi Mas, mungkin dalam 5 tahun kontrak ini apakah ada termin ataupun target dulu yang dicapai dalam waktu pendek, misalnya 1-2 tahun, ataupun masuk sekaligus semua program itu jalan bersamaan untuk 5 tahun? Oh, bertahap. Yang paling pertama adalah tadi yang saya sampaikan ya, pengembangan softwarenya dulu. Software itu artinya pengetahuan. Exchange information ini penting karena kita melakukan sesuatu, kita harus benchmarking kepada yang sudah melakukan ya, supaya kita tahu jangan sampai nanti kita lakukan kemudian tujuannya tidak tercapai. Jadi itu yang paling penting. Dan di sini Liga juga memfasilitasi agar klub-klub itu bisa membangun sebuah klub atau tim manajemen yang lebih baik. Kalau sebelumnya kan hanya membuat tim manajemen basket. Ya, kalau ini harus membuat tim manajemen bisnis. Tadi disampaikan ada yang fokus untuk mengelola merchandise, ada yang fokus untuk mengelola fans, ada yang khusus untuk mengelola operation. Jadi secara manajemen itu pun harus diperkuat. Nah, inilah yang kita belajar dari mereka. Karena ke depannya nanti akan ada diadu ke juara Jepang lawan juara Enggak, belum. Kita membicarakan mengenai friendly games ya, tetapi sekarang memang belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena schedule. Ya, kita tahu schedule itu kan berbeda antara IBL dengan B-League. Nah, ini juga salah satunya kalau kita mau melakukan hal seperti itu, jadwalnya juga harus align. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh IBL juga. Setelah musim 2024 kita harus membuat supaya semuanya lebih align dengan internasional. Kemudian ketika itu align, teman-teman pemain yang berkompetisi di level internasional mewakili tim nasional juga jadwalnya bisa lebih pasti. seperti yang gue bilang tadi ya, gamenya pasti akan lebih menarik karena tim-tim tuh punya kesempatan untuk mempelajari lawannya, bikin skema, bikin strategi yang lebih matang. Terus juga dari sisi penyelenggaraan mungkin kita bisa lihat sesuatu yang mungkin di Medan ada, di Jakarta nggak ada, mungkin di Surabaya ada. Jadi kayak setiap tim tuh punya kesempatan sendiri untuk mengemas home game-nya dengan sebaik mungkin. Dan ya as a player, main away itu pasti lebih nggak enak daripada main home.